Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmita Sari SPDI, nomor induk mahasiswa 211250374. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya mahasiswa PPGPX 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dulu. Maafkan. Istaidun. Takzimu salam. Berdoa mulai. Sekarang tanggal 9/10/2025. 29. Hadir Saputra, Aldo Hadira Pratama, Nanda Nur Latifah, Angela Wahyu Putri, Asifah Fasmina Azahra, Barik Najmi Yula, Dafa Indra Utama, Fauziah Aulia Putri, Rezi Fatlen, Gaza Hardianta, Devando Rais, Benza Aprilia Zifa, Rindu Ramadhani, Sabda Trifalmi, Safira Putri Betari, Vidya Melody Triyunita, Zahra Feryaneti. Berarti 1, 2, 3, 4. 3 apa? 1 orang sakit. Gimana? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Semoga. Nah, materinya yaitu tentang pengembangan Islam dengan santun damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Tahu apa itu khutbah? Tahu. Apa itu dakwah? Tahu.
mengajak atau memanggil. Ya, berarti dakwah itu mengajak atau memanggil. Benar yang dikatakan temannya tadi. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata yang berarti mengajak atau menyeru. Pernah berdakwah? Pernah berdakwah? Pernah berdakwah? Siapa yang sudah pernah? Setidaknya siapa yang pernah mengajak adik atau temannya untuk sholat? Berarti rata-rata sudah pernah berdakwah. Karena kata-kata dakwah yaitu mengajak atau menyeru. Nah, dia mengajak ke arah yang kebaikan. Berarti semuanya sudah pernah berdakwah kan? Tidak harus si para ulama saja yang berdakwah, karena kita secara otomatis sudah pernah berdakwah, walaupun antar keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Siapa yang membaca? Siapa membaca? Siapa membaca? Ini baca. Kenapa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baca artinya. Baca. Ya, baca artinya. Kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dikatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Apa itu kebaikan? Mencegah dari yang buruk. Mencegah dari yang buruk dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Menyuruh tentang contoh dakwah. Kita tonton sama-sama. Kenal dengan ustaznya? Siapa nama ustaznya? Kenapa agama diajarkan al-jannatul taqwa dan minul ma'ad? Surga itu berada di bawah telapak kaki. Coba ini contohnya. Gendong bersusah payah dari tadi itu hadir kepanasan tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah, dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda durhaka sama ibuku, maka jangankan kau masuk surga, maunya surga diharapkan. Dengar ini cewek-cewek, sopan sama cowoknya, kurang ajar sama mama. Kalau mama yang kasih tahu apa senang tahu itu kan dulu sekalinya cowoknya kan. Iya deh bang. Ya kan? Ada yang lain. Rasa. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang dia kasih itu orang tua dari kampung. Naik dari pagi-pagi, turun di pelabuhan barat, bawa air juga itu. Lepas di terminal satu, tujuan itu bawa pisang, bawa beras, bawa kopi. Sumpah dia bawa ke siapa? Padahal anaknya sudah ada kerjaan di rumah. Dia bawakan. Begitu cintanya kepada wajar, itu bapak kurang ajar, dia akan dapat berkah. Dia akan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kenapa hidupku susah selama ini? Gak usah tanya
yang lain-lain. Itu salah satu contoh dari dakwah. Paham tentang dakwah? Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut tentang pengertian khutbah. Pengertian khutbah. Secara bahasa, pengertian khutbah yaitu nasihat atau pidato. Secara istilah, pernah dengar khutbah? Kapan? Salat Id. Laki-laki berapa kali seminggu mendengar khutbah? Sekali. Satu kali seminggu. Ya. Oh belum. Selamat. Ketika sholat Jumat. Jumat. Ketika sholat Jumat. Yang perempuan kapan mendengar orang melaksanakan khutbah? Sholat Id ikutnya. Mendengarnya? Mendengar kapan? Yang mendengar kapan? Ikut khutbahnya ketika Idul Adha atau Idul Fitri. Yang mendengar kapan? Ketika sholat Jumat. Bagi yang rumahnya dekat masjid. Bagi yang rumahnya dekat masjid setiap minggu, dalam satu minggu itu sepanjang hari Jumat pasti dia mendengarkan orang khutbah. Secara istilah, khutbah itu menyampaikan pesan agama, ini tentang pengertian khutbah menurut bahasa dan istilah. Syarat dan rukun khutbah. Beda dengan dakwah. Dakwah tidak punya syarat dan rukun. Sedangkan khutbah memiliki syarat dan rukun. 1. Syarat khutbah. Disampaikan pada waktu tertentu. Dilakukan oleh hakim yang memiliki syarat. Rukun. Rukun khutbah. Memuji Allah. Membaca salawat kepada Nabi. Wasiat takwa. Membaca ayat Quran. Doa untuk kaum muslimin. Syarat dan rukun ini apabila tinggal salah satu, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Karena khutbah pengganti 2 rakaat salat. Makanya syarat dan rukun khutbah wajib dilaksanakan, tidak boleh tertinggal. Makanya khutbah itu ada aturannya. Nanti ada selawatnya di sana, ada membacanya selawatnya, wasiat takwanya, membaca ayat Qurannya, dia tersusun dengan rapi, tidak boleh tertinggal satu. Ya kan, orang khutbah itu tidak ada seperti dakwah tadi kan, tidak ada. Dia tersusun dengan rapinya. Ini contoh khutbah. Coba perhatikan khutbahnya. Itu tidak syarat dan rukunnya ada di sana. سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله
menyampaikan ajaran Islam secara jelas, benar dan lurus? Keramaian. Pernah ikut tabligh akbar? Pernah. Siapa yang pernah ikut tabligh akbar? Oh, Pernah. Yang mana? di Padang Bu. Di Padang. Yang ikut di Cilacap ini ada ikut? Pernah ikut? Pernah. Siapa lagi pernah ikut di Cilacap? Siapa yang di Cilacap dulu ceramahnya? Ustaz Abu Somad. Yo. Yang di Padang? Nggak tahu diajak tante. Ya, siapa yang ustaznya? Nggak tahu yang itu. Ingat. Mereka. Yang di Masjid Akbar juga pernah tabligh akbar kan? Yo. Lanjut dengan Rasulullah mendapat gelar tabligh atau menyampaikan risalah. Itu tentang tabligh. Tujuan tabligh. Tujuannya itu satu. Mengajak manusia kepada mereka. Dua. Tiga. Empat. Kita dokter ini terlebih dulu sebentar tentang contoh Dan yang paling penting lagi ada hidup, ada mati. Dan kita dilahirkan dalam keadaan berpasang-pasangan, yaitu ada perempuan, ada laki-laki. Bayangkan seandainya hanya ada di dunia laki-laki, maka dicoba orang di bawah Purinoy, bagaimana kita akan berkembang biak? Atau yang ada perempuan saja, tidak ada kita ini laki-laki, bagaimana Islam ini akan berkembang? Maka diciptakanlah ada laki-laki, ada perempuan.
Nah, tapi kami aku materi kan. Siapa yang bacakan? Oh, moderator Bu. Ah. Di materi. Lanjut. Bisa sih. Nah, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya agar kita dapat berkumpul kembali ke kelas kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita anjungi. Pengertian berdoa akan dibacakan terlebih dahulu oleh Nurul. Bang Nurul itu. Pengertian khutbah. Khutbah adalah penyampaian nasihat atau pelajaran agama Islam oleh seorang khatib, orang yang berkhutbah di hadapan jemaah terutama pada hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah bertujuan untuk mengajak umat Islam kepada kebaikan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Selanjutnya fungsi khutbah yang dibacakan oleh Ridho. Fungsi khutbah yang pertama sebagai sarana dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Yang kedua sebagai pengingat adalah mengingatkan jemaah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ya boleh dari kelompok berapa? Satu ya. Para kelompok satu. Salam diri. asalnya diceritakan ya, dan terima sama kelompok yang lain. Nama terlebih dahulu. Ya, kenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Indah Fidianika. Saya ingin bertanya. Boleh, boleh, silakan. Boleh, silakan sebutkan pertanyaan kita. Apa yang dimaksud dengan khutbah? Apa yang dimaksud dengan khutbah? Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2 ke kelompok 4. Mau berapa pertanyaan kelompok tiga? Satu apa dua? Dua. Dua saja Bu, boleh Bu. Nah, ini dua pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu dari kelompok 4. Apa yang terjadi jika kami lupa membaca salah satu rukun khutbah? Itu tuh biasanya tidak sah. Tidak sah dan sholat Jumat juga tidak sah. Oleh karena itu, rukun khutbah harus dipenuhi dengan benar. Bagaimana? Dan saya menerima jawaban dari kelompok 3. Baiklah, karena sesi pertanyaan dan jawab sudah siap, kami akan menutup presentasi tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Cukup sekian dari kami kelompok 3. Mungkin jika ada salah kata atau salah perkataan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama orang lain itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Maka kalau kita mengajak teman atau adik kita sholat dan selagi sholat kita laksanakan, selagi sholat itu dikerjakan, dia mendapat pahala dan kita juga. Minggu depan materi kita yaitu tentang apa kelompok 5 tentang penjualan keteladanan. Nanti kita besok kita datang belajar sejarah atau sejarah kebudayaan Islam. Siap-siap minggu depan. Berarti minggu depan kita mau belajar apa lagi? Berarti minggu depan kelompok berapa yang saya tampil? Kelompok 1. Lagi. Masih kelompok 1 bahas Tentang tentang bab 5. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. UTS-nya udah kan? Udah. Karena kita udah UTS, insyaallah minggu depan kita terima rapor. Oke. Hari Sabtu ya?